Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pengenalan teknologi informasi ya. Dengan saya Arif Ramadan. Topik dalam video ini adalah perangkat lunak atau software ya. Nah, sebelum dilanjutkan, mohon berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat untuk semua. Baik, nah software. Oke, Anda mungkin sering banget ya dengan kata software. Kita akan belajar hari ini dalam video ini apa itu software, jenis-jenisnya ya, karakteristiknya dan seterusnya. Nah, apa sih software? Soft, lunak. Ya, lunak, perangkat lunak. Bukan berarti kalau Anda sentuh lunak ya. Jadi justru software ini yang tidak bisa disentuh dan diraba sebenarnya. Jadi komputer itu kan ada hardware, ada software, ada wareware yang lain sebenarnya. Cuma yang ada dua nih yang sering orang dengar gitu, ada hardware, ada software. Ya, terlepas dari wareware yang lain nanti kita akan belajar. Tapi kalau hardware dan software bedanya apa? Kalau hardware itu bisa disentuh dan diraba. Contohnya hardware apa? Keyboard, Anda sentuh bisa. Mouse, tetikus gitu ya, bisa sentuh, bisa. Tapi software tidak, hanya bisa digunakan, dimanfaatkan, bisa dipakai, bisa. Anda sentuh tidak, dia karena bukan berupa suatu benda yang bisa disentuh dan diraba. Nah, jadi dia tuh apa? Oke, sebentar saya pakai pulpen dulu ya. Karena backgroundnya merah, mungkin pulpennya biru ya. Pakai pulpennya biar enak. Oke. Pulpen warna biru. Oke. Jadi adalah suatu perangkat ya. Oh, kok jadi hitam? Ganti lagi warnanya. Ini jadi hijau. Oh, ini berarti warnanya jadi bergabung. Kalau gitu kuning deh. Kuning gimana? Malah nggak kelihatan. Ini kita malah main-main warna. Ya, ini contoh ya penggunaan software. Ya udahlah. Gak apa-apa lah, hijau aja ya. Hijau aja ya. Baik. Software adalah suatu perangkat. Kita balik lagi ke yang tadi aja kalau gitu. Penyanyian merah jadi apa? Oh, malah merah, bagus. Software adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi ya. Serangkaian instruksi berisi serangkaian instruksi program, jadi ada instruksi, program, prosedur, kontrol atau pengendali, lalu support atau pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Jadi dia berisi itu. Jadi software itu berupa instruksi, berupa program, berupa prosedur, berupa pengendali, ya, berupa pendukung, ya. Nanti ada namanya software pendukung, ya. Atau aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Nah, tapi dia nggak bisa disentuh dan diraba, cuma dia ada. Cuma kita bisa pakai untuk menjalankan sistem komputer. Jadi dia merupakan komponen abstrak dari susunan sistem komputer. Nah, tanpa software, komputer adalah rongsokan elektronik. Ya, jadi kalau nggak ada software ya komputer hanya alat gitu aja. Mungkin kalau ada bongkar itu casing ya, hati-hati loh. Suka ada kan di meja komputer ada benda besar persegi, Anda sering sebut itu CPU, itu salah, itu casing. Ya, di dalamnya, nah di dalam casing itu kalau Anda bongkar ada motherboard, ya, papan elektronik utama. Nanti bisa di dalam motherboard ya ada tertanam beberapa alat elektronik lainnya, misalnya ada CPU. Nah, jadi CPU bagian kecil saja, jadi jangan salah sebut juga.
Nah, jadi cuma kalau hardware itu saja tanpa ada software nggak ada manfaatnya, nggak bisa dipakai, gitu ya. Hanya jadi onggokan saja, ya, teronggok begitu saja, rongsokan saja, ya. Jadi komponen komputer itu tersusun atas hardware dan software yang saling bekerja sama. Ya. Jadi hardware akan hidup dan memiliki manfaat, memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan software. Jadi kalau kita mau gambar gini kira-kira, ya, ini ada hardware, lalu software, nah, lalu Anda ini user, nah, gitu. Nah, gini, ini software. Yang di tengah ini misalnya hardware, gitu. Ya, kira-kira gitu. Nah, nanti software juga dibagi dua lagi secara umum ya. Nanti ada sistem software, ya. Ini software juga, tapi jenis yang sistem software. Nanti kita ada di slide kita. Lalu ada application software. Jadi yang menyentuh hardware banget, ya, yang ngulik-ngulik hardware itu sistem software namanya. Yang sebagai antarmuka bagi pengguna, yang dilihat oleh pengguna itu application software. Ya, jadi butuh software untuk memerintahkan hardware, ya, melakukan sesuatu. Untuk memerintahkan agar memunculkan di layar monitor ini kan hardware, muncul huruf, rangkaian huruf-huruf tertulis perangkat lunak gitu ya. Itu butuh software. Anda ketik butuh software ya, muncul gitu. Baik. Nah, secara umum fungsi utama dari software komputer adalah tadi yang paling utama tentu saja bekerja sama dengan hardware ya. Melakukan aktivitas bersama dengan hardware. Kemudian menyediakan segala resources, sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Nah, tadi seperti gambar saya di depan, dia sebagai perantara ya. Ini software, ini ada software dari sini sampai sini di software. Ya. Dia sebagai perantara antara hardware dengan pengguna. Ya. Jadi bertindak sebagai antara hardware dengan pengguna. Ya. Untuk melakukan berbagai aktivitas dalam komputer. Nah, jenis software itu dibagi dua. Ada perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nah, tadi saya gambar begitu kan di depan. Jadi ada perangkat lunak sistem, di sini perangkat lunak sistem, dan ada perangkat lunak aplikasi. Ya, tadi saya bilang di depan seperti itu. Kalau Anda lupa, putar lagi videonya ke depan. Ya, jadi ada perangkat lunak sistem. Nah, perangkat lunak sistem itu yang bersentuhan langsung terhadap hardware, yang langsung instruksi-instruksinya itu ke hardware. Sedangkan perangkat lunak sistem itu yang sedangkan perangkat lunak aplikasi itu yang berinteraksi dengan user, dengan pengguna. Ya. Jadi pada umumnya Anda berinteraksi dengan software aplikasi, lalu nanti aplikasi itu memerintahkan sesuatu terhadap perangkat lunak sistem, nanti baru perangkat lunak sistemnya memerintahkan hardware-nya melakukan sesuatu. Apa sih Pak contohnya? Contohnya gini, Anda ngetik surat pakai Microsoft Word pernah saya rasa ya. Microsoft Word itu contoh perangkat lunak aplikasi. Anda berinteraksi langsung dengan Microsoft Word. Ketik, lalu pernah Anda nge-save? Pernah ya, nge-save. Anda tekan tombol save. Ya, di Microsoft Word ada tombol gambar disket, Anda tekan save. Itu sebenarnya di belakang layar sana ya, di background-nya itu, Microsoft Word-nya memerintahkan sistem, ya, perangkat lunak sistem di komputer Anda untuk menyimpan apa yang Anda ketik itu ke hard disk. Perangkat lunak sistem itu apa sih Pak? Apa sih namanya? Nah,
Biasanya perangkat lunak sistem yang paling sering kita sebut itu adalah operating system atau disingkat OS atau bahasa Indonesianya sistem operasi. Nah, itu sistem operasinya. Jadi saya ulangi, Anda ngetik di Microsoft Word, tekan tombol save, itu berarti tombol Microsoft Word-nya akan memerintahkan sistem operasinya ya agar menyimpan ketikan Anda itu ke hard disk. Pertanyaannya, sistem operasinya apa? Kalau Microsoft Word berarti sistem operasinya biasanya Windows. Ya, tahu Windows ya? Windows. Nah, sistem operasi ada banyak, ada Windows, ada Linux, ada Mac ya, Mac OS gitu kan ya. Nah, jadi urutannya gitu. Ya, kalau Anda lihat, jadi Anda ngetik di sini, ngetik, Anda bilang save. Nah, maka Microsoft Word-nya memerintahkan sistem operasinya tolong nge-save. Nah, sistem operasinya yang melanjutkan memerintahkan hardware nge-save itu ketikan Anda. Gimana maksudnya, Pak? Ya iya, kan hard disk itu kan berupa piringan. Ya, nanti kalau Anda bongkar hard disk, punya hard disk di rumah, coba dibongkar, komputernya bongkar, rusak. Ya, kalau rusak gimana, Pak? Ya beli lagi. Bongkar gitu ya. Bongkar, lihat itu ada piringan-piringan. Nah, jadi yang Anda ketik barusan itu di dalam hard disknya disimpannya di sebelah mana gitu. Kan ada piringan-piringan berupa lingkaran, berupa cakram di sebelah mana? Sisi kiri, sisi kanan, agak ke tengah atau mana? Itu sebelah mana? Nah, itu yang merintahkan sistem operasinya tuh. Simpen di situ ya, sebelah situ. Nanti hard disknya akan menyimpan dengan mekanisme magnetik tertentu ya. Kalau hard disk itu kalau nggak salah pakai cara kerja magnetik. Simpen. Gitu ya. Sebelah mana? Nanti kalau Anda mau buka dokumen yang kemarin misalnya. Mau buka dokumen yang kemarin, berarti sama aja Anda memerintahkan Microsoft Word membuka, Microsoft Word-nya memerintahkan sistem operasi tolong bukain dokumen yang kemarin judulnya ini. Nah, sistem operasi akan merintahkan hard disk tolong bacain dokumen yang itu. Dia akan berarti hard disknya nanti akan muter tuh cakramnya seret. Oh, ada di sini, dibaca, lalu di-convert ke bentuk yang bisa ditampilkan oleh Microsoft Word. Gitu, jadi urutan kerjanya gitu. Anda, software aplikasi, lalu software system, ya dalam hal ini ya operating system atau sistem operasi ya, OS, lalu hardware. Gitu ya. Jadi, software itu ada dua kelompok, ada perangkat lunak sistem atau sistem software dan perangkat lunak aplikasi. Paham ya sampai sini? Nah, biasanya perangkat lunak sistem itu namanya operating system atau OS atau sistem operasi bahasa Indonesianya. Ya, contohnya apa Pak? Microsoft Word. Contohnya apa? Windows, ya Microsoft Windows. Kemudian kalau yang berikutnya ada application software, perangkat lunak aplikasi. Contohnya apa? Microsoft Word. Nah, kalau Anda lihat gambar ini, ya. Yang ini yang di tengah ini tadi apa? Perangkat lunak sistem ya. Operating system contohnya ya. Operating system itu bisa jalan tanpa ada perangkat lunak aplikasi. Jadi misalnya di sini perangkat lunak aplikasi kan ini. Misalnya ada Microsoft Word. Ini misalnya OS-nya Anda pakai Windows. Punya ya komputer di rumah. Kalau Anda nginstal Windows, tapi Anda nggak nginstal Microsoft Word, bisa jalan nggak? Bisa. Bisa nyala, cuma Anda nggak bisa ngetik surat misalnya karena belum install Microsoft Word. That's no problem. Tapi perangkat lunak aplikasi hanya bisa jalan kalau ada perangkat lunak sistem. Jadi gitu ya. Perangkat lunak sistem bisa jalan tanpa ada perangkat lunak aplikasi, tapi perangkat lunak aplikasi hanya bisa jalan kalau ada perangkat lunak sistem. Jadi Microsoft Word hanya bisa jalan kalau ada Microsoft Windows, tapi Microsoft Windows bisa jalan tanpa ada Microsoft Word. Ya. Paham ya? Nah, contohnya selain Word apa Pak? PowerPoint, Excel, Adobe Photoshop, macam-macam dan lain sebagainya. Ya. Nah, tergantung tugasnya apa? Tugas yang spesifik ya, melakukan tugas spesifik. Misalnya Word untuk pengolah kata, bikin surat. Excel untuk angka-angka, spreadsheet. Atau misalnya Photoshop untuk desain foto dan lain-lain. Sedangkan operating system inilah yang membuat komputer bekerja.
lebih khusus lagi hardware-nya bergerak. Oke. Nah, perangkat lunak sistem yang tadi, perangkat lunak sistem itu ternyata dibagi lagi. Ada yang untuk manajemen sistem, ya. Ada juga yang untuk pengembangan sistem. Jadi ada perangkat lunak sistem untuk manajemen sistem dan ada untuk pengembangan sistem atau sistem manajemen program dan sistem development program. Lalu perangkat lunak aplikasi juga ada yang tujuannya umum, ya, general purpose application program dan juga aplikasi khusus, ya. Nah, sekarang kita fokus, tadi ada perangkat lunak sistem atau sistem software dan ada perangkat lunak aplikasi atau application software, ya kan? Ada ini, ada itu. Ya, kita bahas sekarang lebih mendalam. Perangkat lunak sistem. Ya, dia punya tugas-tugas dasar yang diperlukan oleh komputer. Dan dia wajib ada. Kalau perangkat lunak aplikasi, hukumnya sunnah. Boleh ada, boleh enggak. Tapi perangkat lunak sistem wajib ada agar komputer bisa berjalan. Tadi ya, Windows bisa kita pakai tanpa ada Word, tapi Word nggak bisa kita pakai kalau Windows-nya nggak ada. Paham ya? Jadi perangkat lunak sistem ini wajib. Nah, biasanya disiapkan oleh hardware-nya, ya, atau ada perusahaan khusus yang memang membuat itu, ya. Jadi kalau Anda beli laptop, itu kan hardware ya. Kadangkala langsung disediakan sistem operasinya, Windows misalnya, atau DOS ya, DOS, gitu ya, atau Linux atau apa. Atau bisa juga Anda beli terpisah sistem operasinya, Anda install terpisah. Nah, ada 3 jenis nih, ya. Yang sering dipakai orang, ada sistem operasi, ada perangkat utilitas, ada bahasa pemrograman atau penerjemah bahasa komputer, ya, atau compiler istilahnya, ya. Nah, yang paling sering kita bahas nanti ya sistem operasi, tadi sudah dibahas juga di depannya. Kalau utility program atau perangkat lunak utilitas, apa Pak? Misalnya antivirus, misalnya. Atau untuk disk manajemen, ya, untuk ngilangin apa, untuk mempartisi hard disk misalnya, gitu ya. Itu juga kan mempartisi hard disk berarti kan bersentuhan dengan hardware, berarti dia perangkat lunak sistem. Itu ada juga yang untuk disk partition, gitu ya, macam-macam. Kalau ini untuk penerjemah bahasa pemrograman. Nah, kalau Anda anak IT, anak ilmu komputer, anak sistem operasi, bikin kode program, tentu saja kode programnya agar misalnya Anda bikin kode program supaya muncul tulisan I love you di laptopnya. Supaya muncul di layar monitor tulisan I love you. Berarti kan apa yang Anda ketik itu harus bisa diterjemahkan oleh sesuatu ke hardware. Yaitu ke laptop Anda, yaitu ke monitor Anda supaya muncul deh tulisan I love you di layar monitor. Nah, penerjemah itu namanya compiler, ya, yang akan memerintahkan hardware Anda untuk menampilkan sesuai permintaan Anda, ya. Berarti dia software system karena bersentuhan langsung dengan hardware. Nah, yang paling sering itu yang sistem operasi yang paling utama, ya, dari aplikasi dari perangkat lunak sistem itu adalah sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer. Ya. Jadi dialah semua perangkat, ya, perangkat, kalau udah nyebut perangkat berarti hardware, semua hardware yang terpasang di komputer. Itu dia yang perintahkan. Bagaimana hard disk menyimpan data, bagaimana monitor menampilkan sesuatu di layar, bagaimana keyboard membaca apa yang kita ketik, bagaimana posisi mouse akan berpindah, itu. Bagaimana printer akan mencetak, ya. Jadi kalau nggak ada sistem operasi, maka komputer tidak dapat berfungsi sama sekali. Itu sudah kita sampaikan tadi. Contohnya ada Windows, ini Anda punya Mac OS, ya. Macintosh, biasanya di komputer Macintosh, ya. Linux ini gratisan, atau DOS ini zaman dulu, ya. Biasanya kalau beli laptop nggak ada Windows-nya, ya minimal ada DOS-nya, ya. Biasanya layar hitam terus tulisan-tulisan gitu. Nah, dia secara umum sistem operasi ini ngapain? Mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dengan menyediakan sekumpulan layanan, namanya sistem call, ya. Ini ada kurung untuk buka dulu. Sistem call ke pengguna, sehingga memudahkan dan membuat nyaman pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Jadi kan gini deh. Jadi gambar saya di depan gimana? Sekarang ada gambar lain. Nah, ini ada orang. Misalnya Anda mahasiswa
teknik informatika atau mahasiswa sistem informasi atau mahasiswa ilmu komputer bikin kode program, ngetik, kemudian kan maksudnya supaya atau jangan itulah, contohnya terlalu rumit. Saya yakin pemirsa materi kuliah ini belum belajar bikin kode program ya. Balik lagi lah ke sini contohnya. Tadi Anda ngetik surat kan pakai Microsoft Word, pernah pasti ya. Jadi contohnya gampang, ketik surat pakai Microsoft Word. Udah itu Anda tekan tombol save, maksud hati supaya disimpan di hard disk. Maka Microsoft Word Anda ya, application software, perangkat lunak aplikasi Anda, dalam hal ini Microsoft Word, memerintahkan si sistem operasinya, ya, perangkat lunak sistemnya, untuk meletakkan surat yang Anda ketik itu di hard disk. Nah, dia kan memerintahkan. Merintahkannya gimana, Pak? Enak aja. Ada caranya. Nah, ada banyak pilihan perintah. Jadi sistem operasi itu menyediakan banyak pilihan perintah. Print apa. Jadi perangkat lunak apapun, misalnya Word atau Excel atau Photoshop, itu bisa pakai perintah-perintah ini untuk tujuan tertentu. Misalnya perintah ini ya adalah perintah untuk nge-save. Nah, jadi kalau Anda ngetik pakai Microsoft Word di sini, lalu Anda tekan tombol save di Microsoft Word, maka Microsoft Word-nya akan memanggil perintah ini. Lalu diterusin deh ke hardware-nya, ke hard disk-nya. Hard disk biasanya gambarnya gimana? Gini ya. Nah, gitu ya. Diterusin ke hard disk. Anda pakai Photoshop, tekan save, ya sama aja, manggil perintah ini, memanggil, memanggil. Jadi ada namanya system call. Ya. System call gitu. Sistem call. Jadi menyediakan berbagai macam layanan perintah ya, berbagai macam sistem call untuk nge-save, untuk apa banyak yang bisa dipakai oleh aplikasi ya, application program atau perangkat lunak aplikasi apapun ya. Microsoft Word, Photoshop, atau kalau Anda nanti bikin program sendiri, misalnya nama programnya karena nama saya Arif Software gitu ya. Lalu di perangkat lunak saya kalau orang pakai tombol save, ya berarti saya juga akan menggunakan sistem call yang untuk save tadi supaya bisa ke save ke hard disk. Nah, fungsi dasar utama dari sistem operasi adalah untuk mengelola perangkat keras, lalu program aplikasi, karena dia kan melayani permintaan dari program aplikasi kan. Dia kan cerminnya dua ya. Ke hardware, dan ini kan ini yang di tengah ini ya. Lihat mouse saya, ini udah coret-coret berapa kali nih. Di sini ini kan perangkat lunak sistem operasinya. Dia kan wajahnya dua, berhadapan dengan aplikasi, berhadapan dengan hardware, melayani dua-duanya. Nah, lalu juga dia sebagai memastikan semuanya beroperasi dengan baik, dan ini. Jadi kalau boleh dibilang komponen penyusun utama komputer yaitu ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunak aplikasi, ada sistem operasi, ada penggunanya. Cuma yang dua ini, program aplikasi dan sistem operasi, itu termasuk dalam software. Ya, dua-duanya software. Nah, sistem operasi berfungsi mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Dia melayani semuanya ini, sistem operasi. Ya. Sistem operasi juga untuk menghindari konflik. Ya. Jadi, misalnya untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat penggunaan sumber daya, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Jadi kan gini, kalau sistem operasi mengelola perangkat keras itu jelas. Tadi saya sudah kasih contoh. Waktu nge-save dia merintahkan si hard disk nyimpannya di piringan yang mana, sisi sebelah mana, dan seterusnya. Dia juga melayani program aplikasi karena dia menyediakan sistem call supaya bisa dipakai oleh program aplikasi untuk perintah tertentu. Nah, kalau melayani pengguna maksudnya gimana? Nah, kadang-kala komputer kita penggunanya banyak. Ya, penggunanya banyak.
bisa bergantian. Contohnya kalau Anda pakai laptop, lalu akun yang bisa masuk ada 2 atau 3, Anda, lalu istri Anda, suami Anda, anak Anda. Berarti harus bisa menampilkan, misalnya kalau anak Anda tampilan desktopnya itu gambar bunga. Kalau istri Anda misalnya gambar cincin misalnya. Jadi setiap yang login tampilannya beda. Nah, siapa sih yang ngatur sesuai keinginan pengguna itu? Ya itu sistem operasi. Itu kalau bergantian. Ada juga yang bisa dipakai bersamaan gitu ya. Misalnya ada suatu hardware ya, lalu dipakai bersamaan dari banyak titik ya. Biasanya network itu jaringan. Lalu ketika ada berbagai sumber pengguna yang pakai untuk membagi rata sumber dayanya, siapa? Ya sistem operasi. Ya. Supaya tidak terjadi kesalahan atau error. Nah, penyusun sistem operasi apa saja? Ada manajemen proses. Jadi dalam sistem operasi ada manajemen proses. Ada manajemen memori utama, ada manajemen media penyimpanan atau secondary storage, ya, hard disk dan lain-lain ini, ya, hard disk, flash disk dan lain-lain. Lalu manajemen input output, ya. Sebentar. Lalu ini manajemen input output itu contohnya ini ya, printer ke layar monitor itu input output. Lalu manajemen berkas ya, pengelolaan file ya, lalu sistem proteksi ya, dan layanan jaringan. Itu. Pertama manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program dieksekusi. Jadi kalau Anda programmer nih, Anda bikin kode program nih, Anda save. Udah, itu cuma namanya program. Tapi kalau program itu Anda running supaya jalan, nah maka program itu namanya jadi proses. Jadi sebuah proses. Nah, sebuah proses biasanya butuh sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Ya. Misalnya program Anda itu kerjaannya menghitung A tambah B. Ya, berarti dia kan harus menyimpan A-nya berapa, B-nya berapa, lalu melakukan perhitungan A tambah B. Lalu hasilnya misalnya C, dia harus hitung berapa, lalu hasilnya C itu misalnya diapakan, misalnya disimpan ke hard disk kah, atau ditampilkan ke layar monitor misalnya. Nah, jadi proses itu butuh sumber daya, banyak ya sumber daya CPU. CPU itu tadi ya, bukan suatu box besar yang ada di meja komputer, itu bukan, itu casing, di dalamnya baru ada CPU, ada memori, ada macam-macam ya. CPU itu kecil kok, kecil ya. Segede ibu jari Anda palingan ya. Nah, ada CPU ini untuk perhitungannya biasanya. Jadi CPU itu nanti ada bagian-bagiannya dalamnya. Nah, untuk ngitung-ngitung kalau perintah matematik tadi ada namanya ALU ya. Di dalam CPU ini ada banyak bagian ya. Ada salah satu bagian CPU itu namanya ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah, itu untuk ngitung-ngitung. Ya. Lalu sumber daya waktu, sumber daya memori, tadi kan A tambah B. Nah, A-nya di mana? Bisa disimpan di memori, bisa juga disimpan di CPU loh, Pak. CPU juga bisa nyimpan, ada. Di CPU itu ada tempat penyimpanan kecil namanya register, ya, register. Nah, atau bisa disimpan di memori, A-nya berapa, B-nya berapa, lalu dihitung. Ya. Nah, sumber daya lain yang dipakai dari suatu proses mungkin berkas, yaitu file, ya. Hard disk biasanya. Lalu ada perangkat input output, misalnya monitor. Misalnya ada proses tadi, A tambah B sama dengan C, terus C-nya tampilkan di layar monitor, berarti dia mengakses perangkat itu, input output. Nah, jadi sistem operasi yang pertama dia punya komponen ini, manajemen proses, memanajemen proses. Memanajemen sumber daya apa saja yang dipakai oleh sebuah proses. Nah, maka manajemen proses ini bertanggung jawab dalam hal membuat atau menghapus proses yang dibuat oleh pengguna. Jadi ketika Anda ngetik program, lalu Anda tekan tombol running, run gitu ya, maka berarti itu sebuah proses diciptakan, diciptakan oleh si sistem operasi. Ketika diciptakan, maka disediakan sumber daya supaya dia tetap hidup. Ada memorinya, ada apanya. Nih, sok pakai nih, pakai. Gitu ya. Gitu. Nah, nanti kalau prosesnya udah selesai, lalu Anda exit gitu, tekan tombol exit atau apa, nah itu berarti dihapus
proses tersebut. Ya, sehingga sumber daya yang tadi dia pakai, yang dipakai oleh proses itu dilepaskan, dibebaskan. Ibaratnya memorinya dikosongin lagi apa gitu. Nah, sebuah proses bisa juga tidak langsung dihapus, kadang bisa ditunda atau dilanjutkan gitu ya. Dan kalau proses saling berinteraksi juga harus ada sinkronisasi. Kalau proses misalnya mengakses tempat yang sama, ada 2 atau lebih proses, ini ada suatu tempat, ada proses A, misalnya ada proses P, lalu ada proses Q. Mengakses satu tempat yang sama, misalnya ini suatu memori itu ada banyak, ibaratnya memori itu suatu rak ya. Anda bayangkan memori itu ya adalah suatu rak ya. Misalnya rak pas laci yang ini dipakai oleh 2 proses. Nah, supaya mereka bisa nggak tabrakan ya, supaya nggak ada deadlock. Nah, yang ngaturnya siapa yang pakai duluan atau apa itu ya manajemen proses. Atau ya bagian dari suatu sistem operasi yang namanya proses manajemen atau manajemen proses. Itu komponen utama dari sistem operasi, mengelola proses, manajemen proses. Yang berikutnya adalah manajemen memori utama. Memori itu apa? Memori adalah sebuah array. Array itu ya rangkaian gitu ya. Rangkaian tempat penyimpanan yang besar. Ya. Yang terdiri dari beberapa byte atau word ya. Yang ukurannya mencapai ratusan atau ribuan byte atau bahkan jutaan byte. Ya. Nah, ibaratnya tadi saya di depan udah bilang, ibaratnya memori itu kayak rak, ada banyak laci di dalamnya. Ya. Terus sampai tak hingga mungkin ya, banyak sekali, jutaan. Nah, nanti kalau Anda melakukan perhitungan A tambah B, ya, berarti A-nya disimpan dulu tuh biasanya di memori oleh komputer. Oh, misal A-nya di sini, misalnya disinilah A, yaitu berisi angka 7. Lalu misalnya B-nya di sini misalnya kebagiannya di sini karena yang ini udah penuh dipakai proses lain, ini dapatnya di sini misalnya. Disinilah B. Ya. Angkanya 3. Lalu misalnya rangnya nambah lagi Nah, gitu ya. Nah, siapa yang menentukan A-nya ditaruh di mana, B-nya taruh di mana? Ya sistem operasi, yaitu yang komponen sistem operasi yang namanya manajemen memori utama. Oh ya, kalau Anda nanya, Pak, memori itu naon, Pak? Memori utama yaitu kalau digambarkan virtualnya begini kira-kira, semacam rak, ada laci-lacinya, tapi sebenarnya fisiknya itu pernah dengar RAM tahu RAM, Mas, Om, Tante, RAM, random access memory, iya itu yang dimaksudnya itu. Ya. Komponen elektroniknya RAM, ada ROM gitu ya. Read only memory gitu ya. Nah, Oke, jadi kalau misalnya CPU kan yang melakukan perhitungan tadi di depan saya bilang CPU nih menghitung A tambah B. Nah, sebelum ngitung supaya dia nggak lupa, dia simpan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, simpan. Lalu dia hitung. Dapatlah terhitung. A tambah B, 7 tambah 3 dapat 10. Taruh di C. Misalnya C-nya di sini. C, taruh di sini. C. Di sini C, dapat 10. Udah itu misalnya tampilkan ke layar monitor. Misalnya prosesnya ya, program yang di running menyatakan tampilkan di monitor. Nah, berarti ini diambil oleh monitor. Diambil untuk diletakkan ke monitor, ke layar monitor. Ya, ini monitor misalnya. Ya. Tampilkan angka 10. Nah, berarti ini alat input output. Jadi memang memori itu diakses oleh CPU atau perangkat alat input output. Sifatnya sementara atau volatil. Artinya apa? A itu di sini berisi angka 7, B berisi angka 3, berisi angka 10. Ini kan kebetulan lagi di running ya, prosesnya lagi jalan. Ada program lagi jalan, program A tambah B sama dengan C misalnya ya. Nanti ketika komputernya dimatiin, ini kosong semua deh. Dihapus semua, kosong lagi. Makanya sementara. Nah, berbeda dengan hard disk ya. Kalau hard disk itu bersifat non volatil, artinya kalau komputer dimatiin lalu Anda nyalakan lagi, isinya masih ada. Tapi kalau memori utama ya, main memory ya, contohnya RAM,
itu sifatnya volatil. Dia ada isinya kalau lagi dipakai aja. Ya. Jadi manajemen memori itu bertanggung jawab untuk memelihara bagian track memori yang sedang digunakan. Dan siapa yang menggunakannya? Dia yang memelihara ini kan ibaratnya track. Siapa yang lagi pakai, berapa isinya gitu ya. Yang lagi pakai CPU-nya atau apakah, atau I/O-nya, alat input output-nya gitu ya. Memutuskan proses mana yang dipanggil ke memori jika ruang memori masih kosong. Mengalokasikan, ya, menyediakan ruang berarti, atau mendealokasi, menghapus ruang sesuai kebutuhan. Waduh, A tambah B sama dengan C. C-nya di mana ya? Ini penuh. Oh, ada di sini nih. Wah, penuh semua misalnya. Andai kan waktu A tambah B sama dengan C tadi ya, terus C-nya mau ditaruh di memori. Penuh semua ternyata memorinya. Maka memori harus milih yang mana yang harus dihapus supaya C-nya bisa ditaruh. Nah, berarti yang mana harus didealokasi supaya bisa dialokasikan untuk si C. Nah, itu sistem operasi tugasnya, khususnya bagian manajemen memori utama. Nah, ada memori utama, ada memori sekunder. Nah, ini contohnya hard disk dan lain-lain. Ya, kalau hard disk dan lain-lain ini sifatnya non volatil. Kalau tadi volatil ya, volatil ini L ya, bukan votatil, volatil ya, volatil. Nah, kalau memori sekunder, data disimpan dalam sifat yang tetap. Jadi tadinya data disimpan di memori utama, maka supaya bisa diakses lagi, dibuka lagi, disimpan di memori sekunder. Karena memori utama kan sifatnya sementara. Dan juga kecil, sangat kecil ya. Jadi ibaratnya ini raknya sedikit. Ya. Bentar. Nah, sedangkan secondary storage ya, memori sekunder itu bersifat permanen. Ya, non volatil. Artinya kalau komputernya mati dinyalain lagi masih ada. Sehingga lebih bagus untuk menyimpan data yang lama. Contohnya hard disk, disket, USB. Jadi kalau bagian dari sistem operasi yang tugasnya untuk manajemen memori sekunder ya mirip seperti tadi. Menentukan mana yang kosong, lalu disimpannya sebelah mana, lalu penjadwalan disk. Ya. Itu. Kemudian ada juga bagian dari sistem operasi, ya, bagian dari OS untuk manajemen sistem I/O. I/O itu input output. Input output ya, perangkat device, makanya kadang juga disebut device manager ya. Nah, dia menyediakan device driver ya. Driver ini sebenarnya program kecil, perangkat lunak kecil ya, software kecil agar device ya, agar hardware berjalan sesuai sebagaimana mestinya untuk membuka, membaca dan seterusnya. Nah, tugasnya sistem operasi, khususnya bagian manajemen sistem I/O, itu ngapain? Dia menyediakan buffer. Yaitu menampung sementara data dari alat input output atau ke perangkat input output. Contohnya apa? Misalnya mau ngeprint. Pas printernya itu ternyata di kantor itu dipakai barengan, ada banyak. Anda udah tekan tombol print. Dari Word-nya udah diperintahkan ke sistem operasi print. Sistem operasinya kan akan teruskan perintah tersebut ke printer. Masalahnya printernya lagi ngeprint punya komputer sebelah. Maka gimana? Ya tunggu dulu. Nah, simpan dulu sementara. Nah, itu buffer. Ya. Lalu nanti dia lakukan juga spooling kan? Penjadwalan antrian. Jadi penjadwalan penggunaan I/O. Ya, kapan? Misalnya kayak printer tadi. Jadi diatur urutannya. Setelah ini siapa? Setelah ini siapa? Setelah ini siapa? Penjadwalan gitu ya. Lalu menyediakan driver tadi, perangkat lunak kecil agar alat input outputnya bisa terbaca dan digunakan sebagaimana mestinya ya, supaya melakukan operasi yang lebih rinci terhadap perangkat keras I/O tertentu. Ya, kalau nggak ada drivernya, ya perangkat kerasnya nggak bisa dipakai. Oke. Kemudian ada manajemen berkas. Jadi sistem operasi itu tadi komponennya ada ini. Sekarang manajemen berkas. Ya. Berkas atau file itu apa? Adalah sekumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas. Ya, isinya informasi ya, informasi yang saling berhubungan. Nah,
Umumnya berkas itu tersimpan dalam struktur yang hierarki, bertingkat-tingkat. Jadi kan kalau Anda nyimpan kan kadang-kala nyimpan di mana? Kamu nyimpannya di mana? Di drive D. Kemudian foldernya apa? Folder kuliah. Di dalam folder kuliah ada folder PTI. Terus di mana lagi kamu simpan? Ya udah Pak, di situ saya simpan dengan nama apa? Johnny.doc misalnya. Nama filenya misalnya johnny.doc. Nah, .doc. Jadi file Word ya, .doc. Nah, untuk membuat ini kan directory atau bahasa Anda tuh apa? Folder. Ada folder PTI, ada folder ada folder kuliah, di dalamnya ada folder PTI, baru di dalam itu disimpan itu file johnny.doc gitu kan. Nah, yang ngatur itu semua siapa? Sistem operasi. Sistem operasinya khususnya bagian manajemen berkas. Ya, jadi dia yang bertanggung jawab untuk pembuatan dan penghapusan berkas. Bertanggung jawab untuk membuat atau menghapus file ini. Membuat dan menghapus direktori. Mendukung pengelolaan berkas dan direktori. Misalnya ini, maaf, ada yang berisik lewat ya, maaf. Misalnya ini mau di-rename atau direktorinya di-rename ya, itu tanggung jawabnya sistem operasi yang mewujudkan itu ya. Lalu memetakan, nah ini yang penting, memetakan berkas ke secondary storage. Ini kan Anda simpan johnny.doc. Nah, yang Anda lihat kan begini, sebenarnya secara fisik di hard disknya di mana? Hard disk gambarnya di mana? Nah, ini ada hard disk gitu. Ini hard disk. Ya. Hard disk itu kalau di zoom mungkin isinya ada piringan-piringan gini deh. Nah, ada piringan-piringan. Nah, piringan. Ya, piringan-piringan. Ada piringan lagi. Ada piringan lagi yang saling bertumpuk. Aduh, sorry gambarnya enggak ini. Jadi ada piringan-piringan. Piringan misalnya ada 4 ya. Satu piringan ini namanya satu cakram atau satu disk, makanya hard disk ya. Satu disk. Nah, lalu kalau Anda nyimpan johnny.doc, maka yang menentukan Anda nyimpan johnny.doc, maka ditentukan di piringan yang mana. Misalnya, di piringan yang ini. Ini kalau di zoom, piringan itu gambarnya kira-kira nanti begini deh. Nah, ini suatu piringan. Itu akan terdiri dari beberapa track, lingkaran-lingkaran di dalamnya. Nah, di track yang mana, lalu vektor yang mana, gitu. Nah, itu yang menentukan siapa? Sistem operasi. Dan juga dia bertanggung jawab membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Ya. Membackup. Jadi misalnya Anda sedang melakukan perhitungan tertentu pakai software tertentu, pakai program tertentu, kan berarti programnya pakai main memory dulu, memori utama. Nah, tapi daripada tiba-tiba nanti listrik mati, langsung mati gitu, daripada hilang, nah kadangkala ada sistem operasi yang memiliki kemampuan untuk membackup sementara. Nah, itu tugasnya sih sistem operasi khususnya bagian manajemen berkas atau file. Nah, fungsi berikutnya atau komponen berikutnya dari sistem operasi itu ada sistem proteksi. Ya, proteksi adalah beberapa mekanisme untuk mengendalikan akses program, proses atau pengguna pada sistem daya, pada sumber daya yang ditugaskan oleh komputer. Jadi, mekanisme untuk pengendalian akses program, proses atau pengguna. Akses program, proses atau pengguna. Ya, pada sumber daya yang digunakan oleh sistem komputer. Diperlukan ketika sistem komputer mempunyai berbagai pengguna. Maksudnya yang mana Pak ini sistem proteksi? Gini deh. Contoh sistem operasi Windows di laptop Anda. Anda bisa buatkan, tadi kayaknya contoh di depan udah ada. Anda bisa buatkan bahwa kalau komputer Anda itu dipakai oleh 3 orang. Anda sendiri, lalu istri Anda, lalu anak Anda. Maka Anda buat 3 akun kan? Anda buat 3 akun, lalu Anda atur akun anak Anda hanya bisa pakai software ini saja. Akun istri Anda hanya bisa pakai Microsoft Office saja misalnya. Nah, yang menyediakan layanan untuk ngatur-ngatur akunnya siapa dan passwordnya bagaimana dan kalau masuk dia cuma bisa pakai apa aja, itu adalah sistem operasi
wabil khusus ya, khususnya bagian sistem proteksi, karena dia yang menentukan ya. Jadi kalau ada sistem operasi yang punya kemampuan bisa diakses berbagai pengguna, maka dia pasti punya bagian sistem proteksinya. Supaya kalau yang aksesi ini, maka dia bisa pakai apa saja. Kalau yang aksesi anu, yang pakai apa saja. Kalau yang pakai si itu, maka ya dia hanya bisa pakai apa saja gitu. Nah, yang ngaturnya sistem operasi. Terakhir, komponen dari sistem operasi adalah untuk layanan jaringan. Ya. Jadi ketika komputer itu saling terkait dengan komputer lain dalam bentuk jaringan, berarti kan perangkat yang ada di dalam komputer itu juga terhubung dengan jaringan. Nah, misalnya prosesornya berarti kan saling terhubung dengan jaringan. Ya, dengan internet misalnya. Anda pernah kan misalnya komputer Anda, ya gampangnya Anda bayangkan Anda lagi chatting sama teman Anda di kamar sebelah misalnya, atau di kota sebelah gitu ya. Nah, artinya terus Anda tekan gini ya, ketik Anda tekan hai apa kabar, enter. Nah, ketika Anda tekan enter kan maksud Anda kirimkan ke sana kan gitu. Nah, itu kan yang terjadi sebenarnya di belakang layar itu. Setelah Anda tekan enter, pesan Anda itu tadi hai apa kabar itu diubah sedemikian sehingga menjadi bagian-bagian kecil namanya paket ya, paket data. Lalu paket itu kemudian dibawa ke hardware, ke level paling bawah itu ke hardware, untuk kemudian hardware-nya dalam hal ini adalah kabel jaringan ya, atau wifi ya, wireless gitu. Nanti akan dibawa melalui kabel jaringan atau wireless tersebut menuju ke tujuan. Nah, bagaimana untuk mengatur prosesnya ini ya, itu tugasnya sistem operasi. Kan tentu saja ada proses sebelum keluar buka pintu dulu, namanya buka port ya, port. Nanti Anda akan belajar port apa Pak? Port PORT. Ya, lalu nanti IP address-nya dan macam-macamnya dan seterusnya, itu sistem operasi. Buka. Jadi bagaimana message routing ya, pengiriman message ya, connection strategis dan lain-lainnya. Lalu biasanya juga kadang pesannya itu, pesan Anda tadi dikasih dia kasih keamanan dulu, namanya di enkripsi gitu ya. Nah, itu tugasnya sistem operasi, khususnya bagian layanan jaringan. Jadi itu ya. Jadi suatu sistem operasi punya fungsi untuk manajemen proses, tadi udah saya bahas, manajemen memori utama yang sifatnya yang sifatnya volatil ya, sementara, lalu manajemen secondary storage yang sifatnya yang sifatnya non volatil atau tetap ya, permanen. Lalu manajemen input output, lalu manajemen berkas ya, lalu sistem proteksi dan jaringan. Nah, sekarang tadi selain sistem operasi ada juga program utilitas dan ada juga penerjemah bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Ya, yang termasuk dalam software system atau dalam perangkat lunak sistem ya. Sedangkan kalau perangkat lunak aplikasi ya, ada apa saja? Ada bahasa pemrogramannya, lalu ada program aplikasi, ada paket program ya, aplikasi juga sama tapi berupa paket, Pak. Misalnya apa, Pak? Kalau berdiri sendiri itu Microsoft Word namanya program aplikasi atau perangkat lunak aplikasi. Tapi kan Microsoft Word itu bergabung dengan PowerPoint, dengan Excel, itu sebenarnya menjadi satu kesatuan namanya Microsoft Office kan. Nah, Microsoft Office itu paket program namanya. Paket program aplikasi, di dalamnya ada banyak gitu ya. Ada juga program utilitas ya, programnya ya. Ya, kemudian ada game dan lain-lain, banyak banget ya. Nah, sekarang Anda mungkin bertanya, Pak, ini bahasa pemrograman, sedangkan di yang sistem tadi ada penerjemah bahasa pemrograman. Bedanya apa, Pak? Ini mah penerjemahnya deh, penerjemahnya. Atau kalau biasanya disebut dalam dunia programming itu compilernya. Kalau ini apa, Pak? Kalau yang di aplikasi itu tadi bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrogramannya. Pak, aku belum ngerti. Contoh, misal Anda buat kode program.
Untuk bikin kode program kita butuh perangkat lunak supaya Anda bisa ngetik program. Kan nggak bisa sembarangan. Pak, bisa ngetik kode program di Word buat apa? Word mah untuk bikin surat, oke. Untuk bikin kode program ada tuh perangkat lunaknya. Misalnya, ada banyak ya. Misalnya ada Visual Basic. Ya, saya sebutlah Visual Basic. Anda ketik perintah di situ. Ya, perintahnya misalnya atau ada juga bahasa pemrograman misalnya PHP ya, bukan pemberi harapan palsu ya. PHP itu bahasa pemrograman untuk bikin web ya. Nah, Anda ketik echo selamat datang. Echo itu perintah PHP ya, perintah bahasa pemrograman PHP untuk menampilkan tulisan. Tulisan yang Anda inginkan tampil misalnya selamat datang. Anda ketik, terus Anda running. Lah, kan Anda baru ngetik aja. Yang menerjemahkan maksud yang Anda ketik itu menjadi sesuatu sedemikian sehingga muncul di layar monitor tulisan selamat datang siapa? Kan perlu ada yang menerjemahkan yang Anda ketik itu. Yang Anda ketik itu kan bahasa manusia. Echo, E-C-H-O, selamat datang, kan gitu. Itu kan bahasa manusia. Nah, kan perlu diterjemahkan ke dalam sesuatu yang dimengerti komputer sehingga muncul di layar monitor. Loh iya kan? Komputer mah nggak bisa bahasa manusia kan? Dia nggak ngerti itu. Komputer itu kan ngertinya 1010 kan? Atau apa? Binari, digit ya. Digit 1 atau digit 0 begitu kan? Nah, yang menerjemahkan ini siapa? Compiler deh. Jadi kalau di sini di perangkat lunak sistem itu maksudnya compilernya, penerjemahnya, sedangkan kalau di perangkat lunak aplikasinya ya tempat Anda ngetik kode programnya. Ya, paham ya bedanya? Oke. Jadi kalau bahasa pemrograman adalah perangkat lunak bahasa yang digunakan untuk Anda merancang atau membuat program. Ya, sesuai dengan struktur atau metode yang dimiliki oleh bahasa pemrograman itu. Ya, Anda untuk ngetik kode program lah ya. Nah, kemudian itu kan nanti jadi perintah program namanya, perintah. Ya. Nah, perintah ini harus dimengerti oleh komputer. Ada strukturnya atau istilahnya sintak dan ada maknanya. Ya. Jadi ada sintaksnya. Jadi kalau tadi kayak ECHO selamat datang echo itu hanya dimengerti PHP bahasa pemrograman. Untuk kalau bahasa pemrograman lain sintaknya beda lagi mungkin ya. Nah, bagaimana komputer mengerti bahasa pemrograman? Ya, Anda ngetik di sini, Ini tempat mengetik bahasa pemrogramannya misalnya, ya. Jadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman, ya biasanya mendekati bahasa manusia tadi, echo, selamat datang. Nah, nanti diterjemahkan, berarti butuh penerjemah, butuh translator. Nah, umumnya namanya compiler. Pak, selain compiler ada yang lain? Ada assembler, ada interpreter. Bedanya apa? Nanti kuliah bahasa pemrograman ya, tapi umumnya compiler. Nah, nanti diterjemahkan menjadi sesuatu yang dimengerti oleh komputer, bahasa mesin. Ya, mesin language. Nah, barulah kalau udah bahasa mesin diproses oleh CPU kita. Nah, makanya tadi kalau perangkat lunak aplikasi bahasa pemrograman yang ini. Kalau perangkat lunak sistem untuk bahasa pemrograman yang ini, ya. Jadi yang dimaksud bahasa pemrograman di sini itu adalah tempat kita ngetik kode programnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tadi penerjemah bahasa pemrograman atau bahasa komputer adalah yang compilernya tadi. Atau kalau yang lain nanti Anda akan belajar ada assembler, ada interpreter gitu ya. Oke. Nah, bahasa pemrograman itu ada banyak. Zaman dulu masih berupa bahasa mesin ya. Benar-benar bahasa pemrograman generasi pertama nih, bahasa mesin. Yang Anda mau ngetiknya tuh susah banget. Ya, karena dia bahasa asli komputer terdiri dari angka 0101, bahasa mesin itu kan hanya dimengerti 0101 aja, digit 0101 aja. Nah, inilah yang dimengerti bahasa komputer. Jadi Anda kalau pingin bikin program yang mengeluarkan kata-kata selamat datang di layar monitor itu nggak ngetik echo selamat datang, nggak gitu. Anda ngetik dalam 1010 yang maknanya artinya selamat datang. 1010111111101111 gitu. Waduh, susah banget. Saya pernah ngalamin. Lalu berkembang ada bahasa assembly, generasi kedua dari bahasa pemrograman, ya.
yaitu sudah berupa translasi dari bahasa mesin, ya, dan lebih user friendly, ya, mudah dipahami. Jadi kayak udah mulai mirip-mirip bahasa manusia. Jadi kayak kalau mau nambahkan tuh ada perintahnya add, ya, add. Kalau mau tolong pindahin ke sana ada perintahnya move, gitu ya. Udah mulai mirip-mirip bahasa manusia. Tapi masih susah, ya. Nah, nanti tentu saja supaya dimengerti komputer tetap saja harus diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Kemudian yang ketiga ada generasi ketiga berkembang procedural language, bahasa pemrograman prosedural. Ya. Satu perintah diterjemahkan jadi beberapa perintah dalam bahasa mesin. Nah, contohnya ada bahasa C, COBOL, Fortran, QuickBasic gitu ya. Nah, jadi bahasa pemrogramannya ini diolah langkah per langkah ya. Dan mirip bahasa alami ya, bahasa kita ya. Mirip bahasa biasa, nggak pakai mnemonik lagi. Kalau assembly masih pakai mnemonik, mnemonik naon? Masih pakai mnemonik ya. Mnemonik itu apa? Singkatan. ADD artinya add, MOV artinya move. Nanti ada sintak apa lagi ya. Jadi dia perintahnya tuh dalam bentuk rangkaian tiga huruf gini. Move. Terus ada lagi read gitu ya. Ada lagi apa gitu ya. Tiga huruf gitu. Tiga huruf yang kita harus paham maksudnya apa ya. Dia masih berupa singkatan. Kalau dalam bahasa prosedural udah menggunakan bahasa manusia. Nah, kalau pakai bahasa assembly diterjemahkan ke bahasa mesin, jadi pasti semua nanti jadi bahasa mesin diterjemahkan jadi ini, karena yang inilah yang dimengerti komputer. Nah, maka penerjemahnya namanya assembler. Ya, namanya assembler. Ya, itu. Sedangkan kalau sudah bahasa prosedural, penerjemahnya namanya compiler, ya. Nah, ada juga bahasa prosedural, ya, bahasa pemrogram prosedural yang diterjemahkan menggunakan interpreter. Bedanya apa? Kalau compiler itu apa yang Anda ketik ya dalam bahasa pemrograman tertentu Anda ketik itu diterjemahkan semuanya. Anda ngetik panjang, bahasa pemrogramannya panjang dari atas sampai bawah, diterjemahkan dulu semuanya jadi bahasa mesin. Ya, jadi 1010 baru programnya dijadikan proses atau programnya dijalankan oleh komputernya. Sedangkan kalau interpreter itu bahasa pemrogramannya diterjemahkan pada waktu program dijalankan. Ya. Jadi ibaratnya kalau pakai compiler itu Anda ada proses bikin file yang executable dulu. Jadi sesuatu yang tinggal dijalankan. Sedangkan kalau interpreter itu masih asli kode program, lalu Anda jalankan begitu saja tanpa perlu dikonversi ke bahasa mesin itu bisa. Ya. Nah, lalu ada bahasa pemrograman yang non prosedural, ya. Jadi memungkinkan pengguna untuk meminta hasil yang diinginkan tanpa harus mengetahui detail bagaimana cara membuat programnya. Ini lebih sederhana lagi kalimatnya. Contohnya nanti ada bahasa query dalam SQL database, ya. Dan bahasanya sangat simpel sehingga bisa digunakan oleh pengguna yang bukan orang IT juga paham, ya. Lalu ada lagi yang generasi kelima, natural language programming language. Ini udah menerjemahkan bahasa percakapan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti komputer. Sangat kompleks dan masih dalam percobaan. Jadi natural language programming. Jadi Anda memprogramnya apa? Pakai ngomong aja. Saya ngomong gini ya, nanti dia ada sistem pengenalan suara gitu. Dia terjemahkan jadi sesuatu yang dimengerti komputer. Nah, tren bahasa pemrograman sekarang yang sedang berkembang ada visual programming language, bahasa pemrograman visual ya. Itu menggunakan graphical user interface. Jadi nanti kalau mau bikin tombol, Pak, saya ingin bikin tombol. Ada tulisannya oke. Jadi maksudnya Anda ingin bikin tombol oke. Kalau zaman dulu ini ngetik programnya susah deh. Anda bikin program sedemikian sehingga tampilkan garis mendatar, tampilkan garis vertikal, luasnya sekian, lalu
tampilkan huruf O dan tampilkan huruf K dan harus rata tengah. Itu bikin kode programnya panjang banget kalau zaman dulu. Tapi dengan menggunakan bahasa pemrograman zaman kini ya, yang biasanya berupa visual programming language, itu gampang. Tinggal apa? Tinggal ngeklik aja, jadi langsung tulisan oke, ada tombol begini. Ya, contohnya Visual Basic. Jadi beruntunglah zaman-zaman sekarang bikin tampilan tuh gampang. Tombol oke, tombol submit, tombol ada gambar disketnya yang artinya save, itu gampang banget. Kalau dulu mah harus ngetik itu, ketik, jadi gambar disket gitu ya. Kalau sekarang enggak. Ya, tinggal drag and drop istilahnya ya. Tinggal geser aja jadi tombolnya. Ya, jadi pengguna biasa yang enggak terlalu mahir pemrograman juga bisa bikin jadinya. Ada juga yang sedang berkembang HTML, PHP, dan ASP. Nah, ini untuk pembuatan web ya. Untuk pembuatan web. Situs web ini sedang berkembang, Anda bisa tampilkan teks, gambar, animasi, dan macam-macam ya. Kalau HTML saja ini sifatnya statis, kalau sudah menggunakan PHP, ASP, dan lain-lainnya, maka akan bersifat interaktif ya. Kalau HTML saja statis biasanya. Kemudian ada XML. Kalau XML ini untuk biasanya pertukaran message, pertukaran data ya di web gitu ya. Kalau Anda nanti akan belajar, kalau di bahasa pemrograman itu umumnya butuh database, tapi kalau di web nggak perlu, kadang-kala cukup aja ngirimnya dalam bentuk XML ya. Extensible Markup Language ya. Untuk pertukaran data, pertukaran informasi. Kadang-kala dalam bentuk format RSS ya biasanya. Oke. Kemudian ada juga komponenware, bahasa pemrograman yang sifatnya cuma plug and play ya, tempel-tempel komponen gitu aja. Tempel ini, tempel itu jadi ya. Di mana komponen-komponennya itu dibuat orang misalnya. Ya, kayak gimana Pak? Ntar ya kita belajar bahasa pemrograman Anda lebih paham. Nah, lalu ada juga virtual reality modeling language ya. Itu bisa menampilkan virtual reality ya di web biasanya gitu ya, yang sifatnya 3 dimensi. Lalu ada bahasa pemrograman object oriented. Jadi berdasarkan objek. Objek itu apa? Di dalam objek ada namanya data, ada namanya instruksi, ya. Jadi misalnya, nah ini Anda harus belajar bahasa pemrograman nanti supaya paham ya. Jadi dalam objek oriented, segala sesuatu dalam program itu dikelola sebagai objek. Ada datanya, ada instruksinya, selalu begitu ya. Nah, contohnya bahasa pemrograman Java dan C++. Emang kalau sebelumnya gimana, Pak? Kalau sebelumnya ya data, ya instruksi kalau bahasa pemrograman sebelumnya. Kalau yang sekarang, kalau yang OOP, Object Oriented, mereka dianggap sebagai satu kesatuan gitu ya. Sementara itu dulu ya, sebenarnya detailnya lebih enak dibahas di mata kuliah bahasa pemrograman nanti. Ya. Oke. Nah, sekarang itu tadi udah ya. Oke, tadi kan kita lagi bicara apa? Bicara apa tadi? Bahasa pemrograman, khususnya untuk perangkat lunak aplikasi. Sorry ya. Ini. Sekarang kemana? Ke sini. Program aplikasi. Ya. Ini contohnya Microsoft Word dan lain-lain dan teman-temannya ya. Coba kita lanjut dulu. Oke, program aplikasi dapat dibedakan atas 3 kategori. Ada personal package software ya, yang berupa paket ya, berarti terdiri atas kumpulan perangkat lunak ya. Ada juga workgroup computing ya, yang perangkat lunak yang memiliki kemampuan kolaborasi atau workgroup. Ada juga enterprise application ya, serangkaian aplikasi yang desain untuk pengguna dalam hal pengelolaan data dan mendukung fungsi-fungsi bisnis ya. Kata kuncinya ini bisnis karena dia enterprise. Nah, kemudian kalau paket program aplikasi yaitu ya berupa paket, di dalamnya ada banyak ya. Misalnya ada Word dan Excel itu dan Access itu jadi satu paket ya. Nah, kalau program utilitas ya itu membantu atau mengurangi kekurangan kelemahan sistem. Contohnya apa? Antivirus, anti spyware gitu ya. Nah, oke. Jadi kita sudah belajar berbagai macam
perangkat lunak, ada perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem itu umumnya yang paling utama ada sistem operasi. Ya, kita udah bahas tadi panjang lebar sistem operasi, fungsinya apa saja juga, terdiri dari komponen apa saja juga sudah kita bahas. Nah, lalu kemudian perangkat lunak aplikasi, ada apa saja? Ada bahasa pemrogramannya. Ya, hati-hati beda kalau yang penerjemahnya itu termasuk ke perangkat lunak sistem. Tapi tempat Anda mengetik bahasa pemrogramannya, kode programnya itu ya perangkat lunak aplikasi. Lalu ada program aplikasi, ada paket program gitu ya, lalu ada program utilitas. Ya, dan banyak lagi sebenarnya ya, dan banyak lagi. Nah, secara umum gampangnya gitu. Perangkat lunak atau software dibagi dua, ada perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Ya. Lalu kita tadi udah belajar bahwa perangkat lunak sistem itu wajib ada, perangkat lunak aplikasi tidak mesti ada ya. Jadi sudah kita tonton lagi videonya di depan kenapa begitu gitu ya, Anda semestinya paham. Oke, saya rasa demikian. Semoga Anda paham ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di channel ini. Ya, saya rasa sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.